Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video untuk perkuliahan mekanika teknik ya. Di video untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai pendahuluan mekanika teknik ya. Di video mengenai pendahuluan mekanika teknik ini, kita akan membahas mengenai eh, pertama terminologi-terminologi atau istilah-istilah yang digunakan dalam mekanika teknik. Kemudian kita juga akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam mekanika teknik. Kemudian kita juga akan membahas mengenai eh, metode ya, metode atau prosedur gitu yang kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam mekanika teknik gitu, metode-metodenya secara umum ya. Nah, pertama mengapa kita harus mempelajari ya? Mengapa kita harus mempelajari mekanika teknik gitu? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu ya. Nah, pada sebuah konstruksi ya, atau pada semua konstruksi teknik gitu, bagian-bagian pelengkap dari suatu bangunan itu haruslah memiliki ukuran-ukuran fisik yang tertentu ya. Nah, bagian-bagian tersebut haruslah dapat diukur dengan tepat untuk dapat menahan gaya-gaya sesungguhnya gitu, atau gaya-gaya yang mungkin nanti diberikan kepadanya gitu ya. Jadi contohnya kalau kita memiliki sebuah bejana, maka bejana itu harus memiliki kekuatan yang cukup memadai gitu untuk mendapat menahan tekanan dari dalam gitu ya. Atau kalau kita memiliki sebuah gedung gitu, atau kita membangun sebuah gedung, maka dasar dari gedung tersebut itu haruslah cukup kuat gitu, sesuai dengan tujuan apa yang dikehendaki ketika kita membangun gedung tersebut gitu. Atau poros sebuah mesin itu haruslah berukuran cukup memadai gitu untuk menahan atau memuat momen puntir yang diperlukan ya. Bagian-bagian suatu struktur komposit harus cukup tegar hingga dia tidak akan melentur atau melengkung secara berlebihan bila bekerja di bawah beban yang diberikan ya. Nah, itulah kenapa kita penting untuk mempelajari mekanika teknik, yaitu agar kita bisa mendapatkan ukuran-ukuran tersebut ya. Ukuran-ukuran tersebut eh, kita dapatkan sehingga kita dapat membangun struktur atau konstruksi sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mekanika teknik ini atau apa? Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan bahas dulu mengenai terminologi-terminologi yang digunakan dalam mekanika teknik ya, terminologi atau istilah ya. Terminologi atau istilah yang digunakan dalam mekanika teknik ya. Yang pertama tentu saja pengertian dari mekanika teknik itu sendiri ya. Jadi, mekanika teknik itu adalah ilmu yang mempelajari ya, perilaku struktur atau perilaku sebuah konstruksi ya, terhadap beban yang bekerja kepadanya ya. Nah, perilaku struktur itu umumnya adalah lendutan dan gaya-gaya ya, baik dia gaya reaksi maupun gaya internal ya. Nah, itu adalah pengertian dari mekanika teknik. Jadi bagaimana sebuah struktur itu akan bereaksi terhadap beban yang bekerja kepadanya. Nah, kemudian ada juga istilah yang namanya statika. Statika itu adalah keseimbangan ya. Jadi ilmu yang mempelajari keseimbangan dari suatu struktur ya. Keseimbangan antara beberapa gaya ya, atau kekuatan yang bekerja pada suatu bangunan pada konstruksi ya. Kemudian ada juga istilah deformasi. Nah, deformasi ini adalah perubahan bentuk pada komponen dalam bangunan atau dalam konstruksi ya, akibat beban-beban yang dipikul oleh bangunan tersebut sehingga dia terjadi tegangan gitu di dalam bahan gitu untuk membatasi besarnya deformasi. Nah,
kita pelajari dulu yang namanya cabang-cabang dari mekanika ya. Yang pertama itu adalah mengenai ada kita membahas mengenai rigid bodies ya atau benda tegar ya, itu ada statika dan juga dinamika ya. Statika mempelajari tentang kesetimbangan dari suatu benda ya. Sedangkan dinamika itu mempelajari ketika gerak benda itu dihubungkan dengan gaya-gaya ya atau ya gaya-gaya yang menyebabkan bendanya itu bergerak gitu. Nah, ada juga selain rigid bodies ya atau apa benda yang tegar, ada juga benda yang dapat dapat terdeformasi ya, dapat terdeformasi. Ya. Selain itu ada juga kajian mekanika yang membahas mengenai fluida. Nah, fluida ini yang dimaksud adalah zat alir ya. Zat alir itu adalah zat yang dia dapat mengalir. Nah, ketika kita membahas mekanika fluida juga dia ada dua ya. Ada kita membahas mekanika fluida yang kompresibel ya, fluida yang kompresibel atau yang dapat dimampatkan gitu. Artinya ketika dia diberi tekanan, volume dari fluidanya ini dia berubah gitu. Atau ada juga yang uncompressible, yaitu yang tidak dapat dimampatkan. Jadi ketika dia diberi tekanan, volume dari fluida ini dia tidak berubah ya. Nah, itu adalah pengenalan ya mengenai sedikit istilah-istilah yang digunakan dalam mekanika teknik ya. Nah, apa yang terjadi? Yang mungkin terjadi gitu jika mekanika atau statika ini tidak diaplikasikan secara tepat ya. Tentu saja yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kenapa kita penting untuk mempelajari mekanika teknik ya. Nah, dalam mempelajari mekanika teknik ini ada pengetahuan-pengetahuan minimal gitu yang diperlukan gitu. Yang mana pengetahuan-pengetahuan ini sebenarnya sudah dipelajari di mata kuliah Fisika Dasar 1 ya. Oleh karena itu kita akan membahas atau mereview sedikit itu mengenai materi-materi yang pernah dibahas di Fisika Dasar 1 ya. Nah, yang pertama adalah mengenai ya, oke. Yang pertama adalah mengenai besaran ya. Besaran itu adalah gambaran secara kuantitatif ya. Kuantitatif itu artinya dia dapat dinyatakan dalam angka atau ukuran dari benda, proses atau suatu keadaan ya. Contoh dari besaran itu adalah massa, panjang, tekanan, tegangan, kecepatan dan sebagainya ya. Nah, dalam suatu pengukuran, nilai suatu besaran itu adalah harga ukuran tersebut gitu. Jadi, besaran itu adalah sesuatu yang suatu ukuran yang kuantitatif yang bisa dinyatakan dalam angka ya. Contohnya adalah yaitu tadi massa, panjang, tekanan. Ada juga kan nilai-nilai yang kualitatif. Contohnya adalah warna hijau, kuning. Nah, itu dia bersifat kualitatif. Dia tidak dapat dinyatakan dalam angka gitu. Jadi yang namanya besaran itu dia harus dapat dinyatakan dalam angka. Nah, besaran sendiri dia terdiri dari dua ya, yaitu ada yang namanya besaran vektor dan juga ada yang namanya besaran skalar ya. Bedanya antara besaran vektor dengan besaran skalar adalah bahwa besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Jadi dia tidak hanya bergantung pada nilainya saja, tapi dia bergantung juga pada arahnya ya. Sedangkan yang namanya besaran skalar itu adalah besaran-besaran yang dia hanya memiliki nilainya saja. Jadi dia tidak bergantung pada arah atau dia tidak memiliki arah ya. Contoh-contoh dari besaran vektor dan besaran skalar ya. Kalau di besaran vektor itu ada perpindahan, di besaran skalar itu adalah jarak. Jadi ketika kita bicara perpindahan, misalkan sebuah partikel berpindah 3 meter misalkan. Nah, ketika kita bicara perpindahan, maka kita harus menyertakan arahnya kemana gitu. Jadi 3 meter ke arah mana gitu. Misalkan kalau dia dalam sudut kartesian, 3 meter dengan sudut berapa gitu. Atau misalkan dengan arah mata angin 3 meter ke utara, gitu, ke selatan. Nah, sedangkan jika kita bicara tentang jarak,
maka dia tidak peduli arahnya kemana. Jadi 3 meter ya 3 meter gitu. Itu ya bedanya antara perpindahan dan juga jarak. Itu adalah perbedaan antara yang namanya besaran vektor dan besaran skalar ya. Contoh lainnya adalah gaya ya. Atau kita bahas dulu besaran skalar. Misal, kita bicara besaran skalar. Misalkan suatu kejadian dia memakan waktu misalkan atau selang waktu suatu kejadian A gitu misalkan adalah 10 detik misalkan. Kemudian kejadian B itu adalah 20 detik. Nah, jika dijumlah maka kejadian A dan kejadian B tentu saja dijumlahnya adalah 20 detik ya, 10 tambah 10. Itu kalau kita bicara besaran skalar. Tapi kalau misalkan kita bicara besaran vektor, contohnya adalah gaya, apakah 10 Newton ditambah 10 Newton itu pasti 20 Newton? Nah, itu belum tentu ya. Jadi kalau misalkan suatu partikel diberi gaya 10 Newton ke kanan, ditambah 10 Newton ke kiri, justru dia jadi nol. Kenapa? Karena arahnya berbeda gitu. Nah, itulah perbedaan antara eh, besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran vektor, arahnya berpengaruh ya. Kemudian satuan panjang ya, tentu saja kita sudah mengenal ya, mungkin dari SD juga kita sudah mempelajari yang namanya satuan panjang itu ada sentimeter, ada meter, kilometer, ada inci, feet, mil ya, feet itu kaki ya mungkin dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini mungkin sudah pernah dipelajari dan juga tidak perlu dibahas terlalu lama gitu ya mungkin ya. Nah, ini juga sama, ini adalah konversi dari satuan massa ya. Ada gram, ada kilogram, ada slug, ada ounce, ada pound. Nah, kemudian ada juga ya ini konversi ya. Kalau gaya biasanya kita menggunakan Newton, ya ada juga pada yang menggunakan pound ya. Jadi pound itu simbolnya LB ya. Satu pound itu adalah sekitar 4,448 Newton ya. Atau massa biasanya kita menggunakan kilogram. Ada juga yang menggunakan nanti di persoalan-persoalan atau problem-problem di contoh-contoh problem atau di latihan atau mungkin di ujian, mungkin juga gaya ada yang menggunakan Newton, ada juga yang menggunakan pound gitu ya. Termasuk juga panjang. Mungkin kadang-kadang kita menggunakan meter, kadang-kadang juga kita menggunakan kaki gitu atau feet. Dengan konversi sesuai dengan tabel ini ya. Nah, itu review ya, sedikit review dari fisika dasar 1. Nanti juga ke depannya kita akan terus mereview dari fisika dasar 1 karena prinsip-prinsip dari mekanika ini itu kebanyakan justru kita pelajari pada saat mempelajari fisika dasar 1 gitu ya. Jadi di mekanika teknik ini kita akan banyak mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari fisika dasar 1 ya. Salah satu contohnya adalah mengenai perbedaan dari partikel dan juga benda tegar ya. Ada perbedaan yang dari partikel dan juga benda tegar. Apa perbedaan dari partikel dan benda tegar? Nah, partikel itu adalah suatu benda gitu ya, yang kita anggap bahwa dia itu tidak memiliki dimensi gitu. Atau kita katakan bahwa ukurannya itu dapat diabaikan. Jadi dia itu kita anggap sebagai sebuah benda titik ya. Dia memiliki massa tapi ukurannya itu kita abaikan ya. Sehingga kita anggap partikel ini adalah sebuah benda titik ya. Jadi dimensinya itu tidak ada atau ukurannya itu dapat diabaikan. Nah, di dunia nyata sebenarnya semua benda pasti memiliki dimensi gitu ya. Bahkan titik pun kalau kita lihat lebih seksama itu dia pasti ada volumenya gitu minimal. Ya, ada panjang, ada lebar, ada volumenya. Nah, tapi ketika kita menganggap sebuah benda itu adalah partikel, maka kita mengabaikan dimensi-dimensi yang dimiliki oleh benda tersebut ya. Nah, apakah partikel ini adalah bendanya berupa titik aja? Enggak ya. Jadi benda-benda yang besar gitu, benda-benda yang memiliki dimensi bisa saja kita anggap sebagai sebuah partikel ya.
tergantung gaya-gaya yang bekerja kepadanya seperti apa gitu. Nah, nanti kita akan melihat contohnya seperti apa ya. Kemudian ada juga benda tegar. Nah, kalau benda tegar itu adalah kombinasi dari sejumlah partikel yang mana semua partikel itu berada pada suatu jarak yang tetap terhadap satu dengan yang lainnya, ya. Jadi kalau pada benda tegar, ketika benda itu diberi gaya, maka satu partikel dan partikel lain yang ada di dalam benda tersebut itu jaraknya tetap atau dengan kata lain bentuk dari bendanya itu tidak berubah ya. Nah, pada benda tegar itu dimensinya dia tidak diabaikan atau dimensinya sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana kondisi benda ketika dia diberi gaya. Nah, contoh dari partikel itu seperti ini ya. Ketika kita memiliki sebuah mobil yang diangkat dengan menggunakan tali gitu ya, maka kita bisa menganggap sistem ini adalah sebuah sistem partikel ya. Apakah mobil ini punya panjang ya? Punya lebar ya? Punya, tinggi juga punya. Artinya dia punya volume gitu. Dia memiliki dimensi-dimensi tertentu gitu. Tapi kita bisa anggap bahwa sistem ini adalah sistem titik. Jadi ini ada suatu titik ya. Jadi bisa kita anggap, atau saya perbesar dulu aja ya. Jadi sistem seperti ini, kita bisa anggap dia adalah suatu titik yang ditarik oleh tiga gaya gitu. Jadi ada satu titik ditarik oleh gaya tegangan tali ini, tegangan tali yang ini, dan juga gaya berat dari mobil itu sendiri. Jadi kita gambar seperti ini. Jadi sistem ini kita gambar suatu titik. Nah ini kita anggap dia sebagai sebuah partikel gitu ya. Contoh lainnya ya seperti ini ya. Ini adalah sebuah sistem. Ya, kita anggap sistem ini adalah sebuah sistem partikel di mana suatu titik A itu dipengaruhi oleh tiga gaya, yaitu tegangan tali B, tegangan tali kalau ini A, mungkin ini tegangan tali AB, tegangan tali AC, dan juga gaya berat dari mobil ini ya, dari truk ini. Jadi kalau kita gambar, jadinya seperti ini ya. Si sistem yang tadi kita gambar dia jadi satu titik yang ditarik oleh TAB, tali AB, dan ditarik oleh tali AC, dan juga ditarik oleh gaya berat dari mobil tersebut gitu ya. Nah ini adalah contoh dari partikel titik ya. Dimensi-dimensi dari mobil atau benda-benda lain itu kita tidak perhatikan ya. Jadi kita anggap bahwa dia itu hanya bekerja pada suatu titik tertentu gitu. Itu yang namanya adalah partikel. Nah, sedangkan ini adalah contoh dari benda tegar, ya. Nah, ketika suatu struktur ini diberi beban di sini, ya, itu jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa gaya, yaitu gaya beban, ya, dan juga gaya berat dari struktur itu sendiri, ya, yang dimana dia direpresentasikan dia di sini, gitu. Titik beratnya dia di sini. Kemudian ada tumpuan ya di titik A dan di titik B. Jadi ada 4 gaya yang bekerja pada struktur ini ya. Minimal-minimalnya ada 4 gaya yang bekerja pada struktur ini. Nah, keempat gaya itu tidak bisa kita anggap sebagai gaya-gaya yang bekerja pada partikel gitu. Jadi kalau kita gambar gayanya kan jadi seperti ini ya. Nah, ini jadi sangat berpengaruh ketika bebannya ada di sini atau bebannya ada di sini gitu. Dia bakal sangat berpengaruh pada eh, pada reaksi dari struktur ini ketika dia diberi gaya gitu. Jadi dimensi dari struktur ini ya panjangnya misalkan itu sangat berpengaruh terhadap perhitungan gitu. Itu adalah contoh dari benda tegar ya. Ini adalah contoh lainnya dari benda tegar. Ya, ketika gayanya dipindah, maka pengaruhnya akan berpindah gitu. Nanti kaitannya adalah dengan momen gaya ya. Apa itu momen gaya? Nanti kita akan pelajari selanjutnya gitu ya. Sekarang pengenalan dulu bedanya benda ketika suatu benda itu dianggap sebagai sebuah partikel dan ketika suatu benda itu dianggap sebuah benda tegar gitu ya. Nah, perbandingan antara partikel dengan benda tegar ya. Uh, jadi terutama mengenai hubungannya dengan kesetimbangan ya.
Jadi kalau yang namanya partikel itu dia tidak memiliki dimensi ya, atau ya kita anggap dia tidak memiliki dimensi, tidak punya panjang, lebar, tinggi dan volume ya. Tapi kalau benda tegar ini salah ya, ini berubah, ini adalah kepanjangan di sini. Jadi memiliki dimensi yang tidak berubah gitu. Jadi kalau benda tegar, dia memiliki dimensi dan dimensinya ini tidak berubah gitu. Jadi ketika dia diberi gaya, sebuah benda tegar itu tidak akan berubah dia dimensinya. Karena tadi ya, jadi jarak antar partikel yang ada pada benda tersebut itu dia tidak akan berubah gitu. Nah, kalau pada partikel, syarat kesetimbangannya itu hanya satu, yaitu hukum Newton 1 ya, atau sigma F sama dengan 0. Jika diproyeksikan di tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka jadinya begitu ya, sigma Fx-nya itu sama dengan 0, sigma Fy-nya itu sama dengan 0, dan sigma Fz-nya juga sama dengan 0. Ya, sedangkan pada benda tegar itu ada syarat tambahan, yaitu sigma momennya itu sama dengan 0 ya. Sigma momen gayanya itu sama dengan 0. Jadi itu perbedaan antara partikel dengan benda tegar. Kalau pada partikel, ini kalau tiga dimensi ya, sigma fx, sigma fy, dan sigma fz. Kalau misalkan nanti hanya dua dimensi, ya berarti hanya sigma fx dan sigma fy saja gitu ya. Sedangkan kalau syarat kesetimbangan juga sama. Kalau tiga dimensi dia, kalau pada benda tegar juga sama. Kalau untuk tiga dimensi dia fx, fy, dan fz ya. Nah, tapi bedanya adalah pada benda tegar ditambah dengan sigma momennya itu harus sama dengan 0 ya. Itu adalah syarat kesetimbangannya. Ya, itu adalah terminologi-terminologi ya yang kita gunakan dalam membahas mekanika teknik ini ya. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip yang digunakan dalam mekanika ya. Ada 6 prinsip yang digunakan dalam mekanika ya, prinsip-prinsip dasar ya, yang digunakan dalam mekanika itu ada 6 prinsip. Kebanyakan itu sudah dipelajari di fisika dasar 1 ya. Kita akan mereview prinsip-prinsip apa saja yang digunakan gitu dalam mempelajari mekanika ini. Yang pertama adalah hukum paralelogram ya, atau jejaran genjang, yaitu resultan-resultan gaya luar yang bekerja pada benda itu merupakan jumlah vektor yang mengikuti prinsip jejaran genjang ya. Jadi kalau kita memiliki dua buah vektor, misal vektor A dan vektor B gitu ya, maka penjumlahan dari vektor tersebut itu mengikuti mengikuti prinsip jejaran genjang ya. Jadi misalkan kita punya vektor A nih, terus kita jumlah dia dengan vektor B ya. Maka penjumlahan dari vektornya ya sesuai dengan prinsip jejaran genjang ya. Pertama kita gambar dulu, misalkan ini sudutnya antara mereka adalah theta gitu ya, katakanlah begitu. Nah, pertama kita gambar dulu garis ya, yang sejajar dengan A dari ujung B ya, dari ujung B ini kita gambar garis yang sejajar A, kemudian dari ujung A kita gambar garis yang sejajar B ya. Jadi kita gambar garis yang sejajar B. Nah, mereka bertemu di satu titik ya, kemudian vektor penjumlahannya menggunakan prinsip jejaran genjang ini itu dari pangkal dari keduanya berujung ke titik pertemuan dari garis-garis perpanjangan tersebut ya. Jadi itu adalah C. Jadi C adalah penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Jadi penjumlahan C ini dia digambar dari titik pangkal dari keduanya, dari pangkal A dan pangkal B, kemudian berakhir di titik perpanjangan yang tadi ya. Nah, ini adalah besarnya vektor C ya, atau arahnya vektor C itu ke sana, sedangkan besarnya itu dihitung dengan C sama dengan A kuadrat ya. A kuadrat itu adalah berapakah nilainya berapa nilai dari A ya dikuadratkan gitu, tambah B kuadrat itu adalah nilai dari B dikuadratkan, tambah 2AB cos theta. Ini theta ya, ini yang tanda tanya ini salah. Nggak tahu kenapa jadi tanda tanya, itu harusnya theta ya. Itu adalah cos dari sudut yang dibentuk antara keduanya itu berapa gitu.
Mari kita bahas sebuah contoh ya. Mari kita bahas sebuah contoh dari hukum paralelogram ini atau hukum jejaran genjang ini ya, supaya kita ada gambaran nih. Iya, nah ini dia. Ya, ceritanya ada dua buah gaya ya. Ada dua buah gaya yang sama besar, itu masing-masing 10 Newton ya. Ada dua buah gaya sama besar masing-masing 10 Newton mengapit sudut 60 derajat seperti pada gambar. Nah, kita ditanya untuk pertama itu adalah besarnya resultan kedua gaya tersebut ya. Jadi berapa penjumlahan kedua gaya tersebut ya. Ini ada gaya 10 Newton ke sini, sorry ya. Ini ada gaya 10 Newton searah dengan sumbu X ya. Kalau ini adalah sumbu X dan ke atas adalah sumbu Y maksudnya ya. Kemudian ini ada F2 juga sama 10 Newton. Dia membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanya pertama adalah berapakah resultan dari kedua gaya atau berapakah penjumlahan dari kedua gaya tersebut gitu ya. Apakah 10 dan 10 jadi 20? Tentu saja tidak ya. Karena ini adalah besaran vektor. Jadi dia bergantung pada arah ya sekali lagi. Nah, yang kedua itu adalah arah gayanya itu kemana ya. Dari gaya F1 ya, atau dari F1 itu dia sudutnya nanti berapa gitu. Nah, ini tentu saja menggunakan prinsip paralelogram ya. Pertama, berdoa dulu ya supaya lancar. Pertama, kita gambar dari ujung F2 itu garis perpanjangan yang sejajar dengan F1 begitu ya. Nah, kemudian dari ujung F1 kita gambar garis yang sejajar dengan F2. Nah, gitu ya. Nah, berdasarkan prinsip jajaran genjang, maka penjumlahan dari kedua gaya tersebut diawali dari titik pangkal dari kedua gaya dan diakhiri dari titik pertemuan dari garis tersebut ya. Jadi dari sini kita gambar ke sana, inilah resultan gaya ya atau R. Nah, sekarang kalau kita ditanya berapakah besarnya R ya, berapakah besarnya resultan gaya, ya kita masukkan ke tadi persamaannya ya. R itu sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta, di mana theta itu adalah sudut antara F1 dengan F2. Berarti kalau ini sudutnya adalah 60, kita masukkan dia nilainya 60. Jadi R ini adalah 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 10 kali cos dari 60 ya. Cos dari 60 tentu saja adalah setengah ya. Jadi 2 kali setengah kan habis ya. Jadi 10 kali 10 aja, yang mana itu sama dengan 10 kuadrat. Jadi 10 kuadrat kan 100 ya. Jadi 100 tambah 100 tambah 100 jadinya ya 300 ya. Atau bisa kita sederhanakan jadi 10 akar 3. Nah, jadi kalau ini 10 Newton dan ini 10 Newton, maka penjumlahannya karena dia membentuk sudut 60 derajat, penjumlahannya itu adalah 10 akar 3 Newton. Nanti kalau sudutnya nggak 60 derajat ya penjumlahannya juga nggak segitu gitu. Jadi dia bergantung arah. Ingat ya, ini adalah besaran vektor gitu. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sudutnya ya. Sudut yang mana? Sudut yang ini nih, sudut alfa. Sudut yang dibentuk antara resultan ini dengan sumbu X ya. Sumbu X ini lupa tidak digambar. Ceritanya sumbu X itu yang searah dengan F1 ini ya. Nah, kalau misalkan kita perpanjang nih si F1 ke sini ya, maka sudut ini itu bakal sama dengan sudut ini ya. Jadi kalau sudut ini adalah 60 derajat, kan kenapa? Sama, karena ini adalah dua garis sejajar yang dipotong ya, yang dipotong oleh garis ini. Berarti sudut ini bakal sama dengan sudut ini. Kalau sudut ini adalah 60 derajat, maka sudut ini pun 60 derajat ya. Nah, sedangkan kalau yang namanya garis lurus, itu sudutnya adalah 180 derajat ya. Garis lurus kan sudutnya adalah 180 derajat. Jadi, kalau segini adalah 180 derajat dan sudut yang ini adalah 60 derajat, maka ini adalah sisanya tinggal dikurang, yaitu 180 derajat dikurang 60 derajat ya. Jadi itu besarnya adalah 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, di sini kita menggunakan prinsip segitiga ya. Prinsip segitiga bahwa
F2 ya. F2 itu kan yang sebelah sini berarti kan, ya kan sejajar dengan sebelah sini kan. F2 dibandingkan dengan sin alfa itu sama dengan R dibandingkan sin yang tadi, yang ini. Jadi vektor ini dibandingkan dengan sudut yang berhadapan dengan vektor ini, yaitu yang ini kan ya. Jadi gini, yang namanya prinsip segitiga itu kita lihat dulu sebuah segitiga gitu ya. Segitiga yang ini kita lihat nih. Nah, kemudian kita kan ingin tahu sudut ini ya. Sudut alfa ini berapa? Yang kita tahu adalah sudut yang ini, yaitu 180 kurang 60, yaitu 120 ya. Kemudian kita tahu besarnya ini berapa, karena ini bakal sama dengan ini, ya, yaitu 10 Newton itu tadi. Ya. Ini adalah besarnya 10 Newton. Ya. Kemudian kita tahu besarnya ini berapa. Setelah dihitung tadi kan 10 akar 3 ya. Ya, oke. Jadi yang namanya prinsip perbandingan segitiga, jadi suatu gaya, misalkan gayanya F2. F2 yang ini kita pindah ke sini ya. F2 ini dibandingkan dengan sin dari sudut yang berhadapan dengannya, yaitu alfa ya. Kan F2 hadapannya dengan alfa. R hadapannya dengan ini. F1 hadapannya dengan yang ini gitu. Jadi F2 berhadapan dengan alfa, jadi F2 per sin alfa ya. F2 per sin alfa itu sama dengan R per sin yang ini nih. Ya, 180 min 60 atau 120 ya. Kita masukkan R-nya, itu tadi kita sudah hitung ya, yaitu 10 akar 3 per sin 180 kurang 60 ya 120 ya. Sin 120 itu adalah setengah akar 3, kita masukkan ya. Jadi 10 per sin alfa itu sama dengan 10 akar 3 per setengah akar 3 ya. 10-nya bisa kita coret nih, sebelah sini dan sebelah sini bisa kita coret ya. Sehingga kita dapat bahwa ini akar 3-nya juga bisa kita coret ya, atas bawah nih. Sehingga kita dapat bahwa sin alfa itu sama dengan setengah. Maka alfa itu adalah antisin dari setengah ya. Antisin dari setengah itu adalah 30 derajat. Gitu ya. Jadi sudutnya itu adalah 30 derajat. Nanti mungkin perbandingan segitiga ini akan kita bahas lagi nanti di belakang ya. Sebenarnya ini yang penting tadi mempelajari prinsip paralelogramnya itu atau prinsip jajaran genjangnya itu ya. Oke, itu adalah prinsip yang pertama, yaitu prinsip jajaran genjang. Yang kedua adalah prinsip transmibilitas, yaitu gaya-gaya yang bekerja pada benda itu dapat dipindahkan titik tangkapnya ya dengan besar dan arah yang sama sepanjang garis kerjanya ya. Dia tanpa berpengaruh terhadap keadaan benda semula. Jadi kalau kita memiliki sebuah benda ya, kemudian dia diberi gaya P ya, maka gaya P ini bisa kita pindahkan sepanjang garis kerja dari gaya P ini. Jadi kalau misalkan gaya P ini di sini, atau misalkan dia di sini, atau misalkan dia di sini, ya seperti ini, dia bakal sama aja gitu. Jadi gerakan benda ya atau reaksi benda terhadap gaya ini itu bakal sama aja, baik dia di sini maupun dia di sini, asalkan dia pada sebuah garis kerja ya yang sama. Gitu. Itu adalah prinsip yang namanya adalah prinsip transmibilitas ya. Jadi gayanya dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya ya, tanpa berpengaruh pada reaksi dari benda tegar tersebut. Ya. Oke, itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, keempat, dan kelima itu berkaitan dengan hukum Newton ya. Kita akan pelajari kembali yang namanya hukum Newton. Jadi, nah yang pertama itu adalah mengenai hukum 1 Newton ya. Hukum Newton itu adalah hukum Newton 1 maksudnya ya. Itu berkaitan dengan resultan gaya yang bekerja pada benda yang dalam keadaan kondisi setimbang ya. Baik dia setimbang statis maupun setimbang dinamis gitu ya. Jadi jika ada resultan gaya yang bekerja pada partikel, jika resultannya itu sama dengan 0, maka partikel yang diam itu akan tetap diam, sedangkan yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan, jika awalnya bergerak, dia bakal tetap bergerak gitu ya. Nah, hukum inilah yang melandasi dari mekanika statika ya, yaitu ini hukum Newton 1 ini itu akan sangat kita gunakan gitu dalam mata kuliah ini ya.
Jadi hukum Newton satu ini sangat penting gitu dalam mempelajari statika karena inilah landasannya gitu. Jadi intinya ketika suatu benda itu dalam keadaan setimbang, setimbang statis itu artinya dia diam. Kalau setimbang dinamis artinya dia bergerak dengan lintasan yang lurus dengan kelajuan yang tetap gitu, kecepatan tetap ya. Misalkan kita lihat benda yang diam ya. Nah, benda yang diam jika dia tetap diam, maka di situ berlaku hukum 1 Newton, yaitu jumlah gayanya itu pasti sama dengan nol ya. Misal nih ya, kita memiliki balok nih. Nah, balok ini dia pasti memiliki suatu berat tertentu ya, karena dia memiliki massa 5 kilogram. Misalkan kita ingin tahu berapakah gaya yang dikerjakan meja terhadap balok ini gitu ya. Jadi pertama kita gambar dulu nih gaya-gayanya. Nah, kita gambar dulu sebelum menggambar gaya tentu saja kita menggambar dulu koordinat kartesiannya ya, yaitu adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, gaya berat yang dialami balok ya karena masanya adalah 5 kilogram ya. Gaya berat itu arahnya adalah ke pusat bumi ya, atau ke bawah gitu. Atau pada sumbu Y artinya dia ke arah sumbu Y negatif ya. Nah, gaya berat yang dialami oleh balok ya itu W sama dengan M kali G ya. Karena masanya adalah 5 kilogram, sedangkan percepatan gravitasi bumi kita ambil aja 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Jadi 5 kali 9,8 meter per sekon kuadrat itu sama dengan 4,9 Newton ya. Nah, itu adalah gaya beratnya, arahnya dia ke bawah gitu. Kemudian dia dalam keadaan diam ya. Kenapa dia dalam keadaan diam? Artinya ada suatu gaya lain yang mengimbangi W ini gitu ya. Itu adalah gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang timbul ketika dua benda itu bersentuhan ya. Arahnya tegak lurus dengan bidang singgung. Jadi kalau bidang singgungnya ini gaya normal ini dia arahnya tegak lurus gitu dengan bidang singgungnya. Kalau bidang singgungnya di sumbu X, gaya normalnya dia ke atas gitu ke sumbu Y. Nah, maka pada sumbu Y itu berlaku hukum Newton 1 bahwa sigma Fy itu sama dengan 0 ya. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, sekarang lihat di benda ini ada berapa gaya yang bekerja pada benda? Ada 2 gaya, yaitu gaya N ke atas dan gaya W ke bawah ya. Gaya N ke sumbu Y positif dan gaya W ke sumbu Y negatif ya. Kita ambil kalau yang ke atas berarti bernilai positif, kalau yang ke bawah bernilai negatif. Jadi N min W itu sama dengan 0 ya. Karena W-nya tadi sudah kita hitung, W itu sama dengan M kali G, yaitu 5 kali 9,8, yaitu 4,9 Newton. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa W-nya kan pindah ruas ya ke kanan ya. Jadi N-nya itu adalah sama dengan W, yaitu 4,9 Newton. Ya, itu adalah prinsip dari hukum 1 Newton ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hukum 2 Newton ya. Nah, hukum 2 Newton itu berkaitan dengan percepatan yang dialami sebuah benda ketika bendanya itu diberi gaya ya, diberi gaya. Nah, jadi bayangkan kita memiliki sebuah balok ya. Sebuah balok katakanlah awalnya dalam keadaan rehat ya atau dalam keadaan diam. Nah, ketika balok ini diberi gaya tertentu, maka balok ini mulai bergerak ya. Dia mulai bergerak artinya ada kecepatan. Ada kecepatan yang bekerja pada balok ya. Ada kecepatan artinya tadinya dia diam, kemudian ada kecepatan tertentu. Artinya dia memiliki percepatan ya atau perubahan kecepatan terhadap waktu atau ada laju perubahan kecepatan gitu ya. Nah, ketika dia diberi gaya, dia mengalami percepatan tertentu. Nah, ketika kita perbesar gayanya, ternyata perubahan kecepatannya atau percepatannya itu semakin besar. Ketika gayanya 2 kali lipat, maka percepatannya pun menjadi 2 kali lipat ya. Nah, sedangkan ketika artinya apa nih? Artinya gaya itu atau percepatan itu sebanding dengan resultan gaya. Semakin besar resultan gaya yang bekerja pada benda, maka percepatannya juga bakal semakin besar. Jadi percepatan itu sebanding dengan resultan gaya.
ya. Jadi A sebanding dengan sigma F. Nah, sekarang bagaimana kalau masanya kita tambah ya. Jadi keadaan awalnya kan gini ya, baloknya gayanya tetap F, tapi masanya kita tambah ya. Jadinya seperti itu. Nah, ternyata percepatan yang dialami oleh benda atau oleh balok ini atau oleh sistem ini itu ternyata lebih kecil daripada tadi. Padahal gayanya sama-sama F. Gayanya sama-sama F, tapi karena masanya lebih besar, percepatannya dia jadi lebih kecil ya. Jadi yang namanya percepatan itu ternyata berbanding terbalik dengan massa ya. Jadi percepatan itu berbanding terbalik dengan massa A berbanding terbalik dengan M ya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat kesimpulan nih bahwa percepatan itu sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya dan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa ya. Jadi kalau kita gabung, A itu sama dengan sigma F per M. Atau biasa kita tulis sigma F sama dengan M kali A. Ya. Ini adalah mengenai hukum 2 Newton. Jadi, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel itu tidak sama dengan nol, maka partikel itu akan mengalami percepatan. Ya. Nah, percepatannya itu searah dan sebanding dengan resultan gaya. Jadi, semakin besar gayanya, maka percepatannya juga bakal semakin besar. Tapi dia berbanding terbalik dengan massa, ya. Semakin besar massanya, maka percepatannya itu akan semakin kecil. Nah, hukum inilah yang mendasari persamaan-persamaan pada dinamika, ya. Yaitu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda ketika dia diberi gaya gitu ya dengan memperhatikan bagaimana hubungan antara gaya dengan gerak bendanya itu gitu. Ada juga kinematika gitu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak benda, tapi dia tidak menghubungkannya dengan gayanya gitu. Jadi dia hanya melihat bagaimana benda bergerak. Nah, tapi kalau dinamika, dia bagaimana benda bergerak ketika dia diberi sebuah gaya tertentu gitu ya. Kalau statika, bagaimana benda tetap diam ketika dia diberi gaya tertentu ya. Nah, itu adalah mengenai hukum 2 Newton. Oke, sebentar ya, saya minum dulu. Ya, kita kembali lagi. Jadi, prinsip yang keempat adalah mengenai hukum 2 Newton ya. Prinsip yang keempat adalah mengenai hukum 2 Newton. Kemudian prinsip yang kelima itu mengenai hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berkaitan dengan aksi reaksi ya. Artinya gaya itu selalu berpasangan. Ketika suatu sistem ya katakanlah orang gitu ya, dia memberikan gaya pada sebuah benda, katakanlah dinding gitu ya, F1, maka dinding ini akan memberikan gaya yang sama pada orang tersebut dengan besar yang sama tapi arahnya dia berlawanan. Jadi ketika ada orang memberikan gaya F1, maka dinding akan memberikan gaya F2 pada orang. Nah, F1 dan F2 ini besarnya sama tapi arahnya berlawanan ya. Jadi yang namanya gaya itu selalu berpasangan, gak kayak kamu ya selalu sendirian. Nah, jadi ketika ada gaya aksi dari benda A ke benda B, maka ada gaya reaksi dari benda B ke benda A ya. Gaya-gaya aksi dan reaksi antara benda-benda yang berkontak akan sama besar, segaris kerja, dan berlawanan arah ya. Perlu diperhatikan ya mengenai hukum 3 Newton ini bahwa bahwa gaya-gaya yang dimaksud itu adalah gaya-gaya jadi sifatnya itu interaksi gitu. Benda satu bekerja pada benda dua, gaya satu dari benda satu ke benda dua, gaya dua dari benda dua ke benda satu gitu. Jadi walaupun besarnya sama dan arahnya berlawanan, tidak belum tentu dia merupakan pasangan aksi reaksi ya. Sebagai contoh kita kembali lagi ke kasus yang tadi ya, sebentar. Nah, antara gaya berat dan gaya normal ini apakah dia merupakan gaya aksi reaksi? Nah, ini jawabannya adalah bukan ya. Walaupun ini besarnya sama ya setelah kita hitung tadi. W-nya 4,9 Newton, N-nya juga 4,9 Newton. Tapi ini bukan pasangan aksi reaksi. Kenapa?
ya. Nah, kenapa ini tidak disebut sebagai pasangan aksi reaksi? Karena ini dia bekerja pada benda yang sama. Jadi, gaya berat ini adalah gaya tarik bumi terhadap balok, sedangkan gaya normal itu adalah gaya tahan meja terhadap balok. Jadi, dua-duanya bekerja pada balok. Ini bukan interaksi, ya. Jadi, interaksi gaya aksi reaksinya yang mana dong? Katanya gaya selalu berpasangan. Jadi, kalau misalkan meja itu memberi gaya normal terhadap balok, maka balok juga memberi gaya normal terhadap meja, ya. Tapi di sini dia tidak digambar. Kenapa tidak digambar? Karena sistemnya adalah balok, ya. Nah, soal menggambar diagram gaya nanti kita akan pelajari lebih lanjut, ya. Kita akan pelajari lebih lanjut. Sekarang kita lanjutkan dulu mengenai prinsip-prinsip dari hukum prinsip-prinsip yang bekerja pada mekanika ini, ya. Itu tadi yang kelima adalah mengenai hukum 3 Newton. Nah, hukum ini itu merupakan dasar bagi kita untuk memahami mengenai yang namanya konsep gaya. Nah, yang keenam itu adalah prinsip mekanika yang keenam adalah hukum gravitasi Newton, ya. Jadi, katakanlah kita memiliki dua partikel, yaitu partikel M besar, ya, dan partikel M kecil, ya. Nah, keduanya terpisah sejauh R, ya. Ini ada massa M besar, ini ada massa M kecil, keduanya terpisah sejauh R, maka pada keduanya ini akan timbul gaya tarik-menarik, ya, yang arahnya itu saling berlawanan. Kenapa saling berlawanan? Karena ini merupakan sebuah pasangan gaya aksi reaksi, ya, sesuai dengan hukum 3 Newton yang telah dibahas tadi, ya. Saling berlawanan, segaris kerja, dan sama besar. Nah, kalau ini benar aksi reaksi. Kenapa? Karena yang satu bekerja pada ini, jadi yang satu adalah gaya yang bekerja pada ini oleh dia, oleh M besar, yang satu gaya yang bekerja pada M besar oleh M kecil. Jadi ini adalah pasangan aksi reaksi, karena dia sifatnya berinteraksi gitu, ya. Nah, akan terdapat gaya nih, gaya tarik menarik antara dua benda ini, ya. Besarnya gaya ini itu sebanding dengan besarnya massa dari masing-masing benda. Artinya apa? Artinya ketika massa masing-masing benda semakin besar, maka gayanya pun bakal semakin besar. Nah, tapi dia berbanding terbalik dengan jarak antar pusat massa dari kedua benda. Artinya apa? Artinya ketika dia semakin jauh, justru gayanya ini semakin kecil. Jadi, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Di mana G itu adalah konstanta gravitasi, ya. Bedakan dengan G kecil, yaitu percepatan gravitasi, ya. Yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat itu kalau di permukaan. Nah, kalau G besar ini disebut dengan konstanta gravitasi, ya. Besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, pangkat min 11 ini menunjukkan bahwa gaya gravitasi ini sebenarnya adalah gaya yang cukup kecil, ya. Gaya gravitasi ini gaya yang cukup relatif kecil dibandingkan dengan gaya-gaya yang lainnya. Karena besarnya adalah 10 pangkat min 11, artinya dia 0,00000 sampai ada 11 gitu. Artinya gini, ketika kita memiliki dua buah benda, ya, misalkan katakanlah dua buah benda itu masanya masing-masing 1 kilo, ya. 1 kilogram, 1 kilogram, kemudian dia ada pada jarak 1 meter. Ya, artinya 1 meter dikuadratin juga tetap 1, ya. Jadi 1 kali 1 per 1 kuadrat. Artinya dia tetap 1. Kali G, ya. G nilainya segini. Itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Itu sangat kecil kan, jadinya 0,0000000 ada 11 kali 667. Nah, artinya ketika kita memiliki dua buah benda yang masanya 1 kilo, ada gaya gravitasi nggak antara kedua benda itu? Ada, tapi sangat kecil sekali. Itulah kenapa kita tidak melihat, ya, benda-benda yang ada di sekitar kita saling mendekat walaupun mereka semua memiliki massa, ya. Misalkan kamu dengan lemari gitu yang ada di kamar kamu. Kamu punya massa, lemari juga punya massa. Tapi tidak terjadi tarik-menarik, tidak terlihat tarik-menarik. Padahal sebetulnya ada gaya tarik-menarik, tapi besarnya sangat kecil. Nah, yang signifikan adalah besarnya tarik-menarik bumi, ya. Tarikan oleh bumi. Kenapa? Karena bumi masanya itu sangat besar, ya. Sehingga gaya gravitasi atau gaya tariknya itu cukup signifikan terhadap benda-benda, ya. Jadi hukum inilah yang menjabarkan tentang berat benda, ya. Itu adalah
prinsip dari prinsip dari mekanika yang keenam. Jadi ada 6 ya. Yang pertama adalah hukum eh, apa? Hukum jajaran genjang ya. Yang kedua adalah prinsip transmisibilitas. Yang ketiga adalah hukum 1 Newton. Yang keempat adalah hukum 2 Newton. Yang kelima adalah hukum 3 Newton. Dan yang keenam adalah hukum gravitasi Newton. Itulah prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan dalam mempelajari mekanika ini ya. Eh, itu adalah prinsip-prinsip dasarnya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai metode ya, metode dalam penyelesaian soal ketika menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan mekanika ya. Yang pertama jelas berdoa dulu ya, supaya berkah gitu, supaya diberikan kemudahan. Yang pertama adalah problem statement, atau kita harus menyatakan dulu nih masalahnya apa gitu ya. Berarti kita harus memiliki data-data ya, data-datanya yang diketahuinya apa, kemudian spesifikasi apa yang harus diselesaikan gitu. Jadi selain kita harus memiliki datanya itu apa, kemudian kita harus juga memiliki apa yang harus kita cari gitu ya. Kemudian gambar ya, gambar atau sketsa dari problem yang akan kita selesaikan gitu ya, dengan semua kuantitas yang diberikan. Kemudian kita membuat sebuah free body diagram ya. Itu adalah diagram yang terpisah dari masing-masing bagian body atau bagian dari badan gitu ya, dari benda gitu, dengan penunjukan gaya-gaya yang jelas gitu. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada struktur itu harus jelas arahnya, nilainya gitu ya. Arahnya, nilainya maupun garis kerjanya ya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasikan prinsip-prinsip dasar tadi ya, yang ada 6 itu tadi. Ya, aplikasikan 6 prinsip dasar mekanika untuk menyatakan kondisi bagian masing-masing dari struktur ya. Baik ini pada struktur yang diam maupun struktur yang bergerak ya. Nah, gunakan prinsip aljabar atau matematika ya. Gunakan prinsip-prinsip aljabar untuk mendapat kuantitas yang belum diketahui ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Gunakan aplikasikan 6 prinsip dasar. Kemudian terakhir adalah solution check. Kita cek kembali ya. Perhatikan unit atau satuan hitung yang diberikan ya. Karena kadang-kadang itu unit data yang diberikan di soal gitu atau di problem itu berbeda dengan yang diinginkan gitu atau yang ditanyakan, sehingga kita harus melakukan yang namanya konversi satuan, yang mana tadi kita sudah bahas ya, mengenai konversi satuan panjang, mengenai konversi satuan gaya gitu ya. Nah, kemudian kita pikirkan kembali apakah hasilnya ini cukup masuk akal atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak masuk akal atau nilainya sangat besar atau sangat kecil, itu kita ulangi lagi dari awal. Apakah ada langkah-langkah yang terlewat gitu ya. Jadi gitu ya. Itu adalah prinsip-prinsip dalam menyelesaikan soal ini atau soal-soal pada mekanika teknik. Yang pertama, problem statement ya, data-data, kemudian apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian sketsa gambar ya. Kemudian kita gambar gaya-gaya pada struktur, kemudian aplikasikan prinsip-prinsip mekanika yang ada 6 itu tadi, kemudian kita cek hasilnya ya. Itu adalah metode penyelesaian soal dalam mekanika teknik ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai free body diagram ya, atau bagaimana kita menggambar sebuah free body diagram ya. Nah, contohnya adalah pada struktur seperti ini ya. Pada struktur benda tegar seperti ini, prosedur ya dalam menggambar free body diagram itu adalah seperti ini. Pertama, pisahkan dulu struktur ya atau body itu yang dianalisa dari semua tumpuan. Jadi kan sistem yang kita analisa itu kan yang ini ya, si benda ini. Nah,
benda ini kita pisahkan dulu dari tumpuan-tumpuannya, yaitu dinding ini. Jadi kita gambar hanya bendanya itu aja, ya. Kemudian identifikasikan beban luar yang bekerja, ya. Eh, beban luar ini beban luar ini adalah gaya-gaya dari luar terhadap struktur, ya, terhadap struktur yang kita atau sistem yang kita tinjau ini, ya. Kemudian selain itu juga reaksi-reaksi dari tumpuan, ya. Ini kan ada tumpuan nih, ada titik A dan titik B, ini adalah tumpuan. Nah, itu adalah ada reaksi, ya. Ada aksi reaksi kan antara benda ini dengan tumpuan atau dengan benda yang menjadi tumpuannya gitu. Jadi reaksi tumpuannya seperti apa, dan jangan lupa benda ini juga pasti memiliki berat, ya. Jadi itu ada berat, ya. Jadi perhatikan gaya luar, perhatikan reaksi-reaksi tumpuan, kemudian juga gaya beratnya, ya. Kemudian berikan nama, ya, sesuai dengan posisi dan arahnya gitu, ya. Kemudian asumsikan sesuai dengan nalar arah vektor gaya yang belum diketahui nilainya, ya. Kemudian masukkan juga dimensi dari struktur itu maupun jarak antar vektor gaya yang bekerja. Nah, setelah itu kita gunakan prinsip-prinsip tadi, ya, prinsip-prinsip apa dalam mekanika. Kemudian gunakan juga prinsip-prinsip aljabar sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan. Ya, demikian video untuk perkuliahan mekanika teknik yang pertama, ya. Kita sudah mempelajari mengenai terminologi yang digunakan dalam mekanika. Kemudian kita juga mempelajari mengenai prinsip-prinsip dasar dalam mekanika. Kemudian kita juga telah mempelajari metode, ya, metode dalam penyelesaian soal dalam mekanika. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.